Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel Sobat VTuber Merah Putih, dalam tayangan ulas berita terkini dan viral se-Indonesia. Mari kita beri aplaus, dan mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Ulasan indah hari ini bagi Sobat warga Merah Putih mengenai dirilisnya iPhone 14 kita akan ulas kelebihannya dari generasi pendahulunya iPhone 13, yang akan menjadi pertimbangan kita warga Merah Putih untuk membeli iPhone 14 ini. Langsung saja saya bacakan dari sumber, kompas.com. Judul, iPhone 14, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max resmi dirilis. Penulis, Zulfikar Hardiansyah. Editor, Wahyunanda Kusuma Pertiwi. Kompas.com, setelah ditunggu-tunggu, Apple akhirnya resmi merilis iPhone 14 series dalam ajang Apple Event, yang digelar secara virtual, Kamis dini hari, tanggal 8 September tahun 2022 pukul 0 waktu Indonesia Barat dengan tema acara, Far Out. Ada 4 model iPhone 14 yang dirilis. 3 diantaranya adalah model dengan penamaan lama, yakni iPhone 14 versi reguler, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max. Secara desain layar, iPhone 14 reguler tak banyak perubahan. Sedangkan perubahan drastis dapat dilihat pada desain layar yang diusung oleh kedua iPhone 14 versi Pro. Selain itu, Apple juga memberikan cukup banyak peningkatan di model Pro iPhone 14. Sebagaimana rumor yang sempat beredar, iPhone 14 reguler masih menggunakan desain layar notch poni untuk meletakkan sensor Face ID, sensor cahaya, speaker atas, dan lainnya. Pada notch tersebut, iPhone 14 dibekali kamera selfie ultrawide beresolusi 12 MP dengan bukaan lensa aperture f1.9. Apple mengeklaim kamera depan iPhone 14 memiliki peningkatan 49% untuk memotret objek di lingkungan minim cahaya. Apple juga menyebut night mode 2 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya. Selain itu, iPhone 14 juga dibekali True Depth Camera dengan autofocus. Sistem kamera iPhone 14 membawa banyak peningkatan. Peningkatan low light lebih cepat 2 kali lipat untuk kamera depan dan kamera ultrawide, jelas Sharon Thor, Senior Manager, Camera Image Quality Apple. Apple turut menambahkan beberapa fitur lain, seperti Deep Fusion dan Photonic Engine untuk meningkatkan kualitas gambar di kondisi minim cahaya dan proses rendering warna. Untuk perekaman video, Apple membekali iPhone 14 dengan mode stabilitator yang disebut Action Mode. Untuk teknologi layar, ponsel penerus iPhone 13 itu dibekali layar berbentang 6,1 inci dengan panel Super Retina XDR OLED. Beralih ke bagian punggung, iPhone 14 dibekali 2 kamera, salah satunya beresolusi 12 MP f1.5. Untuk urusan hardware, iPhone 14 reguler masih menggunakan chipset lawas Apple A15. Untuk diketahui, chip A15 sendiri telah digunakan Apple pada iPhone 13 series. Seperti iPhone 13, iPhone 14 juga mendukung konektivitas 5G dan mendukung eSIM. Di Amerika Serikat, iPhone 14 tidak dibekali slot kartu SIM sama sekali untuk pertama kalinya. Perubahan besar, ini adalah iPhone pertama yang tidak memiliki slot kartu SIM, kata Thor. Di iPhone 14, Apple juga membekali fitur pendeteksi tanda bahaya bernama Emergency SOS. iPhone 14 tersedia dalam pilihan warna Midnight, Starlight, Blue, Purple, Product Red.
iPhone 14 dijual mulai dengan harga $799 AS atau sekitar 11,9 juta rupiah, kurs Rp14.800. iPhone 14 mulai bisa dipesan tanggal 9 September dan akan dikirimkan ke pembeli mulai tanggal 16 September. iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Seperti generasi sebelumnya, iPhone model Pro hadir dengan spesifikasi yang lebih mumpuni dibanding iPhone 14 dan iPhone 14 Plus. Ini, iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max adalah lini Pro terinovatif, kata CEO Apple, Tim Cook di awal presentasi iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max. Seperti yang dirumorkan sebelumnya, Apple merombak desain notch yang sudah menjadi ciri khas sejak iPhone X. iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max kini memiliki notch berbentuk pil atau oval yang memanjang. Notch tersebut tidak menyatu dengan dahi seperti generasi sebelumnya, melainkan berbentuk animasi yang bisa berubah bentuk dan ukuran. Bubble notch bisa berpindah dan berubah ukuran, menyesuaikan pengoperasian iPhone, kata Greg Joswiak, SVP, Worldwide Marketing Apple. Notch berbentuk oval tersebut digunakan sebagai rumah komponen Face ID dan kamera depan. Apple juga memindahkan sensor proximity ke balik layar. iPhone 14 Pro dan Pro Max sama-sama memiliki sistem baru bernama Dynamic Island. Sistem itu memungkinkan notifikasi muncul di notch animasi, yang nantinya akan mengubah ukuran dan bentuknya. iPhone 14 Pro dibekali layar 6,1 inci, sementara iPhone 14 Pro Max dibekali layar 6,7 inci. Keduanya sama-sama didukung tingkat kecerahan hingga 1600 nits. Di luar ruangan yang terik, tingkat kecerahan bisa mencapai hingga 2000 nits. iPhone 14 Pro dan Pro Max juga didukung fitur Always On Display (AOD) untuk pertama kalinya. Always On Display akan menampilkan informasi seperti pengingat, kalender, cuaca, jam, dan sebagainya. Untuk hardware, keduanya lebih unggul dibanding iPhone 14 dan iPhone 14 Plus lantaran ditenagai chipset anyar A16 Bionic. Apple mengatakan chipset ini fokus pada efisiensi daya, layar, dan kamera. A16 Bionic memiliki 6 inti CPU yang disebut mampu menghemat daya hingga 20%. Chip ini juga mendukung kelancaran fitur Dynamic Island di iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Kejutan lain juga hadir di sektor kamera. Untuk pertama kalinya, iPhone membawa kamera ProRAW beresolusi 48 MP. Dari dukungan maksimal sebelumnya, hanya 12 MP di model Pro. Kamera tersebut diklaim membawa 2 kali peningkatan untuk pengambilan gambar low light. Ada 3 kamera belakang yang masih tersusun secara zigzag, seperti iPhone 13 Pro Max. Sensor teratas adalah kamera telefoto, disusul kamera ultrawide 12 MP di tengah, dan kamera utama yang terletak paling bawah. Apple mengeklaim kamera ultrawide dibekali peningkatan fotografi makro dan 3 kali peningkatan yang lebih baik untuk foto low light. Flash di iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max yang disebut Adaptive True Tone Flash juga diklaim 2 kali lebih terang. Dua ponsel tersebut juga mendukung perekaman video kinematik mode beresolusi 4K di 30 fps dan 4K di 24 fps. Kedua ponsel ini turut didukung fitur lain, yakni crash detection dan panggilan darurat ke satelit. Seperti iPhone 14 dan iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max juga menjalankan sistem operasi iOS 16. Apple tidak menyebut gamblang berapa kapasitas baterai di iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max. iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max tersedia dalam warna Space Black, Silver, Gold, dan Deep Purple.
Di Amerika Serikat, iPhone 14 Pro dijual mulai $999 AS sekitar 14,8 juta rupiah, sementara iPhone 14 Pro Max dijual mulai $1.099 AS sekitar 16,3 juta rupiah. Keduanya bisa dipesan mulai tanggal 9 September dan tersedia mulai tanggal 16 September. Menurut kesimpulan Sobat Merah Putih, mengenai kelebihan iPhone 14, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max untuk pilihan yang baru dirilis ini, apakah Sobat Merah Putih akan berpindah hati dari iPhone 13 ke iPhone 14 saat ini? Dan apa tanggapan opini Sobat Merah Putih sekalian kepada warga Merah Putih kita ini sehingga bisa menjadi acuan untuk memesan iPhone 14 yang sudah dirilis ini? Silahkan tinggalkan komentar Sobat Merah Putih di bawah ini untuk menjadi opini Sobat Merah Putih di channel ini. Sampai jumpa kembali Sobat Merah Putih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.